Menang 1-0 melawan timnas Cina telah memberi kebahagiaan bagi seluruh bangsa. Jay Itzes dan kawan-kawan mampu memberi kebanggaan karena bermain sangat baik hingga memetik kemenangan. Lebih dari semua itu, timnas juga sudah berubah. Tidak lagi hanya jago di tingkat ASEAN, tapi sudah naik pangkat sebagai tim dunia. Tapi perjuangan belum selesai. Masih banyak lawan berat yang harus dihadapi, dan yang terdekat adalah timnas Jepang yang menempati peringkat pertama grup C zona Asia. Lantas, seperti apa peluang kemenangan timnas Indonesia? Benarkah Jepang tidak akan bermain total dan hanya menurunkan pemain lapis kedua? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hingga 2 hari pasca laga timnas Indonesia melawan Cina, euforia kemenangan masih sangat terasa. Publik bukan hanya membicarakan kemajuan timnas, tapi juga masa depan mereka. Timnas yang saat ini didukung pemain-pemain kelas dunia telah memberi kebanggaan selain kebahagiaan karena selalu memiliki peluang untuk menang. Kualitas pemain timnas saat ini juga telah mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Tidak ada yang perlu diperdebatkan isinya pemain lokal atau bukan. Tapi nyatanya timnas sudah jauh lebih tinggi derajatnya dibanding tim lain di negara-negara tetangga. Ini satu hal yang membahagiakan untuk Indonesia karena ada sebuah harapan dari sebuah perjuangan yang akhirnya bisa menghasilkan satu hal yang positif. Kalau nggak ada mereka, saya pikir pasti nggak di tahun-tahun ini kita akan masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Kita pasti akan masih ada di paparan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Kemenangan timnas Indonesia melawan Cina semestinya bisa lebih besar, sebab tim-tim seperti Cina atau bahkan Jepang tidak memiliki stamina yang kuat. Kondisinya menjadi sangat berbeda dengan timnas Indonesia yang diperkuat oleh pemain-pemain lokal asal Indonesia Timur yang memang tangguh. Yang mana sebenarnya kalau dengan fisik orang China dan Jepang, Indonesia seharusnya lebih menang karena kita memiliki ras-ras orang Maluku, Papua yang mereka ini secara fisikal itu lebih lebih fit dengan otot juga yang lebih kuat, yang harusnya kita itu lebih bisa mendominasi dalam cabang olahraga dibandingkan negara-negara yang memang ras-rasnya itu ras-ras seperti Mongoloid ya, seperti China atau ras Jepang seperti itu. Sepak bola memang menjadi olahraga paling menarik untuk ditonton. Di sana banyak sekali faktor yang membuat sebuah tim layak ditonton, termasuk faktor keberuntungan yang harus selalu diciptakan. Perjuangan timnas untuk masuk Piala Dunia sesungguhnya sudah sangat baik, tapi ada yang jauh lebih baik, yaitu perjuangan tanpa kenal lelah adalah kebanggaan yang tak tergantikan oleh apapun. Tapi tentu saja dalam pertandingan bola keberuntungan adalah salah satu faktor yang juga harus dimunculkan. Tapi ya, ini satu hal yang kita inginkan, di mana hasil akhir itu bukanlah yang utama. Tapi perjuangan menuju ke sana itu juga sesuatu yang harus kita juga bisa banggakan. Memang bukan hanya kemenangan yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk bermain di tingkat Piala Dunia. Mereka juga membutuhkan banyak bekal, mulai dari teknik, stamina, hingga keberuntungan. Tantangan oleh Romeni untuk mencetak gol
juga sudah semakin berat. Sebab yang akan dihadapi adalah tim-tim tangguh yang bahkan sudah menjadi langganan masuk Piala Dunia. Itu yang membuat Indonesia harus berhati-hati. Tantangannya semakin sulit jelas karena negaranya ini negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi dan juga Irak. Ini negara yang memang menjadi langganan untuk masuk ke klasemen-klasemen di Piala Dunia. Mereka pun juga negara yang memiliki kalau kita bilang itu teknik persepak bolaan yang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Tantangan di babak berikutnya sudah pasti tidak mudah. Indonesia akan bertemu dengan tim-tim yang jauh lebih unggul. Modal memiliki pemain yang berkarir di tingkat internasional diharapkan menjadi penopang kemenangan. Sebab pengalaman mereka bermain di klub-klub kelas dunia bisa memberi percaya diri yang tinggi. Maka jika pemain lokal ini pernah merumput di luar negeri, mereka akan lebih memiliki percaya diri dan bisa bermain dengan lebih paripurna. Menang tipis pada akhirnya menjadi modal untuk timnas Indonesia menatap panggung Piala Dunia, tapi perjuangan masih panjang. Lalu, seberapa besar peluang kemenangan Indonesia melawan Jepang? Pertandingan melawan Cina telah usai. Kemenangan tipis 1-0 akan menjadi kenangan manis. Kini, para punggawa timnas sudah harus bergegas menghadapi timnas Jepang yang tak mudah dikalahkan. Apalagi mereka akan main di kandang sendiri. Tapi memang, Jepang yang sudah telanjur yakin menang, diprediksi tidak akan terlalu serius menghadapi Indonesia. Mereka juga dipercaya akan menurunkan pemain lapis untuk melawan timnas Garuda. Toh kalah atau menang tidak banyak lagi berpengaruh untuk laju Jepang menuju pentas Piala Dunia. Saya pikir saat melawan Jepang ini sudah pasti nggak akan menurunkan skuad utama. Sama seperti saat Jepang kemarin melawan Australia ya. Jadi mereka itu sudah tahu lolos, ngapain harus buang-buang energi, juga ada resiko nanti pemainnya akan cedera. Maka yang diturunkan ini pasti nggak akan semua pemain yang topnya mereka. Top tiernya ini pasti akan disimpan. Tapi bagi Indonesia ini adalah sebuah pembuktian. Saat mereka laga away nanti, apakah mereka akan bisa menahan? Bahkan kalau syukur-syukur bisa ini nggak nol banget lah, nggak gundul, ini akan bisa diupayakan. Kemenangan demi kemenangan diraih timnas lewat perjuangan yang tak mudah. Tapi perjuangan belum selesai. Karena masih ada lawan-lawan tangguh yang harus dihadapi, terutama timnas Jepang yang akan menjamu timnas Indonesia di Osaka pada 10 Juni nanti. Indonesia bukan tidak memiliki peluang untuk menang, tapi butuh kekompakan selain semangat pantang menyerah. Jadi saya kira, saya dengar ini 40% ya kemungkinan. Saya pikir ya kerjasama di antara mereka, karena sejatinya mereka ini kan nggak memulai tim ini bersama-sama. Beda dengan Jepang yang mereka ini sejak sangat masih muda, mereka itu bersama. Lantas seperti apa dukungan para selebriti untuk timnas? Kemenangan timnas melawan Cina masih terus menjadi pembicaraan.
Juga di kalangan para selebriti yang tidak sedikit datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno. Mereka ikut memberi dukungan untuk kemenangan timnas agar mampu menembus dinding tebal Piala Dunia. Tidak hanya memberi dukungan, doa-doa juga terus mengiringi perjalanan timnas hingga berada di panggung Piala Dunia yang menjadi dambaan semua negara. Mereka sangat mendominasi dan greget banget nonton timnas main. Second half, Cina lumayan lebih banyak memiliki posesi atas bolanya, tapi defense Indonesia luar biasa kuat. Dan yang tadinya mungkin aku ada pesimisme sedikit melihat timnas, ternyata hari ini sangat baik mainnya. Aku jadi bangga dan mudah-mudahan walaupun Jepang baru aja kalah sama Australia, Indonesia tetap akan memiliki kesempatan untuk main lagi selanjutnya. Berapa persen masuk ke ini? Gue nggak bisa pastiin, gue tau gak salah ngomong. Yang pasti kita doain aja. Banyak selebriti yang menonton secara langsung karena ingin merasakan suasana Gelora Bung Karno yang disebut-sebut sangat menggetarkan. Dan mereka tergetar melihat permainan Jay Itzes dan kawan-kawan yang pantang tumbang sebelum menang. Bangga dong, gue sebagai Aliper bangga banget, jelas bangga banget. Gak pernah enggak untuk dukung Egy dan timnas lainnya, gue selalu datang, insya Allah. Semoga ada waktunya, gue pasti datang. Melihat euforia hari ini penonton luar biasa karena 90 menit nggak kerasa banget, benar-benar berlalu dengan sangat cepat. Aku pun walaupun suka bola tapi bukan fans yang fanatik, merasa game ini berakhir dalam sekejap gitu. Terima kasih buat Coach Sinteyong, luar biasa. Terus semoga kita lanjut terus sampai kita ke Amerika. Dan kemenangan timnas adalah kebanggaan bersama selain kebahagiaan seluruh anak bangsa. Semoga selalu ada asa untuk sepak bola Indonesia. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.